Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun masih bersama saya Nuzul Sahbaiti, masih di Patriot iNews TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang dan terpercaya. Berikut berita-berita dari kami. Bagaimana tanggapan Bapak terkait pemberitaan beberapa media tentang lapangan bola yang ada di Blok Songo? Lapangan bola yang ada di Blok Songo itu adalah milik masyarakat Dusun Sumberjo Blok Songo. Memang secara kebetulan setelah ada masyarakat menggugat bahwa tanah lapangan bola Blok Songo itu adalah milik orang, jadi saya tidak setuju dengan gugatan tersebut karena itu bukan milik orang tua tersebut. Jadi setelah masalah gugatan itu selesai, di 2016 saya suratkan aset desa, ya. Setelah disuratkan aset desa, kami mohonkan ke Pemkab bahwasanya lapangan itu agar dibuat seperti tribun. Jadi kata Pemkab, Pak, itu tidak bisa dibangun karena itu harus jadi aset Pemkab. Jadi saya keberatan karena itu kami tidak melepas itu untuk aset Pemkab. Jadi seiring berjalannya waktu, surat dari Pemkab kami cabut, dan pada saat tahun 2018 ada program Pak Jokowi yaitu tentang PTSL. Jadi pada kesempatan itu saya bersama Pak Aguan pengurus lapangan bertanya, Pak, kita masukkan ini lapangan bola sertifikat untuk aset desa. Nah, ternyata setelah sampai BPN tidak boleh aset desa disertifikatkan. Nah, pada saat itu di 2018. Jadi ditanya sama orang BPN, Pak, kenapa ini harus disertifikatkan? Jadi saya jawab, saya takut lapangan itu digugat orang lain lagi. Jadi saya dikasih penjelasan sama orang BPN, Pak, kalau memang Bapak takut itu digugat masyarakat lagi, buat itu sertifikat atas nama pemerintahan desa yang sekarang, kepala pemerintahnya. Kebetulan saat itu saya sendiri selaku pejabat kepala desa. Nah, jadi saya terbitkan itu atas nama Sugiono, ya, kepala desa tersebut. Tapi setelah surat tersebut jadi sertifikat, saya buat pernyataan bahwasanya lapangan bola itu tidak milik saya pribadi. Itu aset dari masyarakat Dusun Sumberjo Blok Songo. Inilah berupa surat pernyataan saya. Nah, jadi saya bersama Pak Aguan berbicara ini bersama tokoh masyarakat. Setelah sertifikat tercetak, saya langsung panggil kepala dusun, RT, sebagian tokoh masyarakat hadir di rumah saya untuk menyerahkan sertifikat yang sudah tercetak dengan surat pernyataan saya. Dan saya tidak pernah menyimpan sertifikat itu di rumah saya, bahkan saya serahkan kepada masyarakat Blok Songo termasuk pengurus lapangan bola yang ada di Sumberjo Blok Songo dari tahun 80-an, yaitu Bapak Aguan. Betul, Pak? Nah, jadi itulah klarifikasi yang dapat saya sampaikan kepada semua hal layak ramai agar paham dan mengetahui bagaimana kronologi kenapa sertifikat itu bisa menjadi nama saya. Terima kasih. Satu lagi, Pak, bisa, Pak? Satu lagi, Ya, Pak, izin, siap. Pak. Apakah pemberitaan tersebut ada konfirmasi via telepon atau menemui Bapak? Tidak ada, Pak. Ya, makasih, Pak. Media manapun tidak ada menelpon saya atau WA saya untuk konfirmasi tentang hal ini. Tiba-tiba terbit berita dan saya terkejut. Satu lagi, Pak. Siap. Tujuan inti daripada dibuat Bapak surat itu apa sebetulnya, Pak? Tujuan saya membuat sertifikat ini agar tidak ada lagi masyarakat yang mengaku-ngaku itu tanahnya. Berarti menyelamatkan aset desa ataupun aset dusun, Pak. Nah, dari hati kecil saya tidak ada sedikit pun benak saya untuk menjadi ini hak milik saya. Lapangan bola itu ya, Pak? Iya. Dari waktu surat itu terbit, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama semua dipanggil ya, Pak? Waktu sertifikat terbit, saya panggil pertama kepala dusun, baru ada 5 RT atau 6 RT, baru sebagian tokoh masyarakat yang memang peduli dengan lapangan bola tersebut. Makasih ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak, kembali.
Kami dengar di sana katanya itu dikuasai oleh mantan kepala desa atas nama Sugiono. Apakah benar itu, Bang? Nah, itu nggak benar. Nggak benarnya karena ada surat pernyataan dia bahwa itu bukan milik dia. Memang waktu di sertifikat nama dia waktu itu menjabat kepala desa. Karena aset desa tidak ada, makalah atas nama kepala desa. Nah, maka itu saya konfirmasi sama kepala desa, buatlah pernyataan bahwa ini bukan milik dia sesuai nomor sertifikat 2358. Ini sertifikatnya. Nah, jadi sertifikat yang asli saya yang megang, diserahkan sama saya, disaksikanlah sama masyarakat dusun Blosongo, termasuk kadus. Tapi setelah saya simpan, ini konfirmasi buat surat pernyataan kadus untuk diserahkan kepada kadus. Tapi saya lihat kadusnya nggak ada perhatian ke lapangan, maka saya tahan di rumah saya karena aku ngurus lapangan itu dari tahun 1980 sampai sekarang. Jadi gini Bang, Nah, memang surat sertifikat lapangan bola itu sama surat pernyataan Pak Sugiono tidak memiliki bahwa itu hak miliknya. ya, Benar abang yang megang? iya benar. Yang asli sama saya Tidak semua. ada sama Pak Sugiono fotokopi apa pun? Enggak ada sama sekali. Tidak ada. Di atas namakan dusun, aset dusun atau desa. Itu bisa. Waktu aku ke BNN emang nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. Karena Pak Purba waktu itu yang jelaskan. Kalau nggak percaya, tanya Pak Asian. Asian kawak setan kan? Ya, yang dulu sangat, ya, itulah satu motor sama kita. Jadi gini, kalau sertifikat yang ini atas nama Sugiono ke desa yang sama aja bohong, ya kan, bohong kan? Karena atas nama perorangan. Mantan Kades Sisumut klarifikasi terkait surat sertifikat tanah lapang sepak bola Blok Songo. Mantan Kades Sisumut Sugiono SG klarifikasi terkait tentang beredar pemberitaan yang dilansir dari beberapa media online beberapa minggu yang lalu, diisukan bahwa mantan Kades Sisumut SG melakukan skandal aset desa berupa tanah lapang sepak bola milik masyarakat, Dusun Blok Songo, Desa Sisumut. Isu yang beredar yang dilansir dari beberapa media online sebelumnya, bahwa mantan Kades Sisumut inisial SG dituding melakukan skandal aset dusun 01 tahun atau desa, berupa tanah lapang sepak bola, dengan mensertifikatkan tanah tersebut atas nama pribadinya. Adanya isu miring tersebut SG, selanjutnya membantah dengan keras dan tegas, dengan menceritakan kronologis kenapa tanah lapang tersebut atas nama saya, terang SG. Memang saya akui, memang benar, bahwa saya telah mengajukan permohonan STPL tahun 2016 ke BPN, namun BPN menolak pada saat itu, karena aset desa ataupun dusun tidak bisa disertifikatkan. Namun di sini perlu saya jelaskan, tujuan hal tersebut saya lakukan semata-mata misi penyelamatan lahan, atau tanah lapang sepak bola tersebut, agar di kemudian hari tidak ada lagi gerakan segelintir masyarakat, gugat-menggugat atas tanah lapang sepak bola tersebut, sebab sebelumnya sempat terjadi di tengah-tengah masyarakat, gejolak di tengah-tengah masyarakat ada yang berniat ingin menguasai tanah lapang tersebut, sebab lahan atau tanah lapang sepak bola Blok Songo, akan digugat oleh orang yang tidak memiliki surat. Atas dasar peristiwa itu saya selaku menjabat kepala desa, pada saat itu dan para pengurus bola yang ada di Blok Songo melakukan terobosan misi penyelamatan, dan saya tidak ada niat sedikit pun untuk menguasainya, karena saya sadar bahwa tanah lapang tersebut bukan milik saya, melainkan milik masyarakat Dusun Blok Songo, yang sudah puluhan tahun dikuasai masyarakat, difungsikan untuk sarana dan prasarana olahraga. Itulah alasan saya buat SHM nomor 2358 pada lahan tersebut, atau sertifikat atas nama saya, terangnya. Kendati demikian, sesuai permintaan masyarakat dan berdasarkan keinginan dan niat saya yang tulus, saya telah membuat surat pernyataan bahwa tanah lapang Dusun Blok Songo adalah bukan milik saya, melainkan milik masyarakat Blok Songo, dan sebagai pegangan kepada masyarakat, secara hukum saya telah mengeluarkan pernyataan hitam di atas putih,
yang telah saya tanda tangani dan saksinya istri dan anak saya, ucapnya. Selanjutnya, berdasarkan rapat warga, yang dihadiri para tokoh masyarakat, yang dipimpin Kepala Dusun, di Sekolah Dasar 38 Blok Songo beberapa minggu yang lalu memutuskan bahwa, masyarakat meminta sehubungan Permendagri nomor 01 tahun 2016, bahwa setiap aset desa bisa disertifikatkan, oleh sebab itu saya siap, atas nama pribadi membaliknamakan SHM tersebut atas nama masyarakat Dusun Blok Songo, demi kemajuan sepak bola Dusun Blok Songo, ucapnya kembali. Kemudian pengurus bola seperti Yus bin Sonata, Bapak Kepala Dusun, dan para tokoh masyarakat, seperti Bapak Haji Ali Gagah Harahap, Pak John Siregar, Pak Rustam Effendi, Pak Togu Hasibuan, Pak Zulkifli Nasution, Pak Besi Torus, Pak Oster Situmorang, Pak Siswo, Pak Imbang Daeng, dan seluruh masyarakat Blok Songo yang tidak bisa saya sebutkan, saya pribadi mohon maaf, kalau langkah atau kebijakan ini saya ambil salah di mata masyarakat, tutupnya. Kidi Nasution, Patriot iNews TV Sumut melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Sekian berita dari kami. Saya Nuzul Sahbaiti beserta seluruh kru Patriot iNews TV mohon diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.